Berjumpa kembali dengan saya, Siti Hastuti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sragen. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Ibu Vivi. Beliau adalah guru kelas 2 di SD Negeri Jambian 2. Assalamualaikum Ibu Vivi. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah ya Bu Vivi. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran di kelas Ibu atau saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Vivi lakukan. Dan mengapa kita hari ini melaksanakan percakapan pra-observasi? Nah, ini dilakukan agar digunakan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Vivi melakukan kegiatan pembelajaran supaya Ibu Vivi lebih siap dan lebih percaya diri, seperti itu ya Bu ya. Sehingga nanti saat memberikan pembelajaran, Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid-murid Ibu Vivi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Vivi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya ada 5 ya Bu, Ya. di mana terdiri dari 2 muatan yaitu PPKN dan juga matematika. Ya. Untuk PPKN-nya yang pertama, peserta didik dapat menemukan berbagai sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan di sekolah melalui kegiatan diskusi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan berbagai sikap mematuhi atau tidak mematuhi aturan di sekolah dengan percaya diri melalui kegiatan mengamati kartu bergambar. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat melaksanakan atau menerapkan kegiatan menaati tata tertib di sekolah dengan benar. Kemudian untuk matematikanya Bu, yang pertama itu peserta didik dapat memecahkan masalah mengenai perkalian dalam kehidupan sehari-hari dengan melalui media papan kaliber. Kemudian untuk yang kedua itu peserta didik dapat menerapkan pemecahan masalah perkalian dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, ya. Itu tadi tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Vivi capai atau ingin Ibu Vivi lakukan observasi? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2 Bu, pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya tadi seperti yang sudah saya utarakan tadi, untuk pengetahuan itu peserta didik dapat mengemukakan atau menemukan contoh sikap menaati aturan tata tertib sekolah. Kemudian untuk matematikanya peserta didik dapat memecahkan atau memahami masalah perkalian. Kalau untuk keterampilannya itu peserta didik dapat menerapkan dan mengimplementasi tata tertib di sekolah, kemudian memecahkan masalah perkalian dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi hasil observasinya itu bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan gitu ya. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Vivi terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strateginya atau model pembelajarannya, bisa juga dari metodenya. Untuk rancangan yang telah saya buat ya Bu, itu rencananya menggunakan pendekatan saintifik. Untuk modelnya itu problem based learning atau PBL, dan metode yang digunakan itu ceramah, penugasan, diskusi dan juga tanya jawab. Iya. Yang Ibu terapkan di kelas ini menggunakan model pembelajaran problem based learning Ibu ya. Juga menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, juga ada tugas-tugas seperti itu ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Vivi gunakan dalam pembelajaran? Media yang akan saya gunakan nanti untuk penguatan PKN-nya itu menggunakan kartu bergambar Bu. Nah, kalau untuk matematikanya nanti menggunakan media papan kaliber. Kalian bagus sekali ya Bu Vivi ya. Kira-kira nih kapan Bu Vivi mau melaksanakan pembelajarannya? Mungkin insya Allah 3 hari ke depan Bu, sesuai jadwalnya. Ya, jadi nanti
akan melakukan supervisi, mengamati kegiatan pembelajaran, kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Nah, nanti setelah itu kita akan melakukan percakapan lagi pasca observasi ya Bu ya, yang nanti akan didampingi juga oleh PP. Sebelum kita akhiri nih, apa yang Bu Vivi dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini, saya bisa mengetahui atau memiliki pandangan apa media yang akan saya gunakan nanti, dan saya akan mulai menyiapkan media yang akan saya gunakan. Ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Nah, ini sampai ketemu lagi di kegiatan observasi, serta nanti setelah kegiatan observasi kita akan bertemu lagi di kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita ayo siapkan ketua kelas. Semuanya disiapkan. Di tempat duduk, siap gerak. Doa mulai. Sebelum dimulai, aku mau cek kehadiran dan cek semangat seperti biasa. Kelas 2. Kelas 2 bagaimana kabarnya? Baik. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Lalu kita doakan semoga besok Asya dan Dadi bisa masuk sekolah lagi. Amin. Nah, agar kita tambah semangat, mari kita menyanyikan lagu wajib. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila seperti biasa. Mari berdiri. Garuda Pancasila. Baca ya. Alat tulisnya disiapkan. Yang belum disiapkan dulu. Sudah siap ya semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai aturan di rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai aturan dan tata tertib di sekolah. Mungkin ada yang tahu apa itu aturan atau tata tertib? Bisa katakan aturan itu apa? Aturan itu merupakan petunjuk perilaku yang harus kita lakukan. Nah, ini Ibu ada teks. Ada percakapan 2 orang antara Dika dan Didi. Kira-kira siapa yang mau memperagakan di depan? Aja. Coba praktekkan. Coba, ya, Albi dulu. Albi sebagai Dika dan Lando sebagai Didi. Coba Albi dulu. Aku bosan sekali berbeda di. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk tempat paling berdiri baju. Kasih W, B, kasih O, kasih W, B. Wow. Bacakan ulang. Pertama ada Dika. Aku bosan sekali berada di kelas. Ayo kita keluar beli jajan. Terus si Didi menjawab, kata ibu guru kita tidak boleh keluar kelas sampai bel istirahat berbunyi. Nah, dari teks ini tadi kita ketahui bahwa di sekolah itu punya aturan. Waktunya bel masuk kita harus di dalam kelas, harus belajar. Walaupun tugas kita sudah selesai, kita harus tetap berada di dalam kelas. Itu merupakan salah satu contoh aturan dan tata tertib di sekolah. Kira-kira ada yang tahu contoh tata
membuang sampah sembarangan. Nah, pintar. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu merupakan contoh dari penerapan menaati perilaku tata tertib di sekolah. Ada yang mau memberi contoh lain? Agar kalian lebih memahami, coba kerjakan secara berpasangan tugas dari ibu guru atau lembaga kerja untuk kalian. Sudah, Bu. Oke, kelompok yang kedua juga sudah. Sudah. Bayu dan Sabila sudah. Sekarang coba pernyataan yang pertama dilihat, mencontek saat ulangan. Coba kelompoknya Bayu, itu sesuatu perbuatan yang benar atau yang salah? Salah. Mencontek saat ulangan itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan, karena itu akan melanggar tata tertib dan aturan di sekolah. Bisa didengar. Ibu punya kartu, nanti saat ibu bagikan satu-satu. Ayo Pinky maju. Kira-kira gambar ini menaati aturan atau tidak menaati aturan menurut Pinky? Bisa ditempelkan di bawahnya. Sini atau di sini. Amira sudah menempel. Pinky juga sudah menempel. Jangan duduk dulu di sini dulu. Nah, urut dari Pinky. Kenapa Pinky menempelkan gambar ini di kolom atau di tempat yang menaati aturan? Alasannya kenapa? Itu gambar apa? Bisa dijelaskan ke teman. Terus bener, gak apa-apa. Yang lantang? Karena tidak berisik saat di kelas. Benar ya? Gambarnya itu suasana tertib di dalam kelas ketika kegiatan belajar mengajar. Kalau Almira, kenapa memilih tidak menaati aturan? Gambarnya apa? Karena saat pelajaran lari-larian. Gambarnya itu ada gambar lari-larian, ada yang main pesawat, ada yang lempar buku dan lain sebagainya. Coba yang selanjutnya, dan tangan. Berbicara sopan, kemudian memakai seragam, tidak menyontek, itu contoh-contoh menaati atau aturan di sekolah. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dengan menaati tata tertib di sekolah, hidup akan menjadi damai, rukun, tertib, tenang, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ibu punya cerita. Hari ini Bayu ulang tahun. Ulang tahun. Dia membawa 2 kotak kue. Masing-masing kotak berisi 4 donat. Kira-kira kalau ibu tanya berapa jumlah seluruh donatnya? Kalian jawabnya gimana? 2. Ayo. Tidak. 8. Kenapa bisa 8? 4. Nah, ini namanya konsep perkalian. Apa itu perkalian? Perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Misalnya, Bu Vivi
dikali 3. Berapa ya kira-kira hasilnya? Fokus, ayo udah gak fokus. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Fokus. Lihat Bu Vivi. Sama apa yang Vivi katakan. 2 dikali 3. Kita ambil dikasih. Kita masukkan ke kantong sebanyak berapa coba namanya? 2. Yang kira-kira mau 1 aja contoh kedepan. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Ada yang masih ingat? Oke, Almira. Hari ini kita belajar apa saja? Aturan di sekolah. Perkalian. Menepati aturan. Menepati aturan, menaati aturan. Itu yang paling penting. Hari ini kita sudah selesai nih pembelajarannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak bisa beres-beres. Nah, hari ini kita sudah selesai. Mari kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali materi ya, pelajaran ya. Ada aturan di sekolah, bagaimana contoh menaati aturan di sekolah. Apa saja tadi contoh aturan di sekolah? Datang tepat apa, Almira? Tidak membuang sampah sembarangan, datang tepat waktu, tidak menyontek, selalu menjaga kebersihan, memakai seragam. Semuanya sudah memakai seragamnya sesuai? Pakai sepatu? Pakai kaos kaki? Aldi, besok kemarin udah Ibu Vivi bilang pakai apa? Iya, pakai kaos kaki. Jadi bisa mau pakai kaos kaki? Oke, terima kasih. Oh ya, materi yang kedua, perkalian. Terima kasih. Jika ada salah kata, Bu Vivi mohon maaf. Segera pulang, istirahat, makan siang, jangan lupa belajar. Oke? Oke. Nah, untuk lebih semangat, kita datang semangat, pulang juga harus semangat. Menyambung materi bahasa Jawa. Mari kita membang dolanan dulu. Oke? Nyanyi apa? Enaknya nyanyi apa ya? Padang bulan, sebenarnya padang bulan. Oke, 1, 2, 3. Hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini saya minta waktu untuk berbincang-bincang ya Bu Vivi. Bu Vivi ada waktu? Ada. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Ini adalah rangkaian dari kegiatan kita kemarin. Kemarin kita kan sudah bercakap-cakap tentang observasi, kemudian saya juga sudah mengobservasi Bu Vivi saat melaksanakan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan melaksanakan
kali ini kira-kira apa yang ingin Bu Vivi dapatkan? Dari obrolan yang kita lakukan kali ini Bu, saya berharap saya dapat sharing mengenai proses pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya, mengenai apa kekurangannya, kemudian bagaimana cara memperbaikinya, sehingga saya mohon saran dan masukan dari Bu Siti. Oh ya, jadi kali ini Bu Vivi ingin sharing-sharing tentang kekurangan yang ada dalam pembelajaran yang Bu Vivi lakukan ya. Nah, untuk sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Bu Vivi ya, bagaimana perasaan Bu Vivi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin itu lega, karena saya dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat sebelumnya, baik dari itu proses dan media pembelajaran yang digunakan, sehingga proses pembelajaran yang terlaksana tersebut lebih terorganisasi. Iya, jadi Bu Vivi sudah lega ya, karena sudah melaksanakan pembelajaran ini kemarin sudah terorganisir seperti itu ya Bu Vivi ya. Nah, dari pembelajaran kemarin nih yang Bu Vivi lakukan itu sudah sesuai dengan yang Ibu Vivi rencanakan atau belum kira-kira? Menurut saya sudah ya Bu, dari step by step proses pembelajaran, kemudian media sudah saya rancang seperti menggunakan papan kaliber, media bergambar, itu sudah saya terapkan sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat. Oh iya, jadi memang kemarin itu sudah terlihat sekali ya, anak-anak senang sekali melaksanakan pembelajaran dengan media yang Bu Vivi siapkan seperti papan kaliber. Anak jadi antusias seperti itu ya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Vivi capai kemarin, kira-kira anak-anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Vivi harapkan belum? Kalau berdasarkan menurut saya berdasarkan penilaian formatif, kemudian refleksi di akhir pembelajaran dan juga penilaian evaluasi itu menurut saya sudah tercapai, baik itu dari muatan matematika maupun pendidikan kewarganegaraan. Oh iya, jadi sudah tercapai ya, bisa dilihat dari hasil penilaiannya Bu Vivi kemarin. Nah, dari pembelajaran kemarin nih Bu Vivi, hal baik yang Bu Vivi dapatkan itu apa sebetulnya dari pembelajaran kemarin? Hal baik yang saya dapatkan itu dari segi saya itu merancang pembelajaran itu kontekstual Bu, sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari. Kemudian penggunaan media yang dekat dan menarik bagi peserta didik. Waktu itu kan masih booming-boomingnya mainan pakai stick Bu. Ternyata stick itu bisa digunakan untuk memahami mengenai materi pertanyaan. Jadi peserta didik lebih tertarik, ternyata bisa membantu saya. Itu ya hal baik yang Bu Vivi dapatkan dari pembelajaran kemarin. Jadi dengan menggunakan media yang familiar dengan anak-anak seperti itu ya, seperti stick itu, ternyata anak-anak lebih senang menggunakan media yang mereka gunakan untuk bermain gitu. Jadi anak-anak lebih mengerti ya Bu Vivi ya, bagus sekali ya Bu Vivi. Kemudian hal yang dirasa masih kurang dalam pembelajaran kemarin itu menurut Bu Vivi apa? Seperti apa? Hal yang masih kurang itu menurut saya itu mungkin dari pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi Bu. Sebenarnya sudah mulai saya masukkan seperti penggunaan soal yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Namun menurut saya dalam implementasinya, perencanaan dan prosesnya itu saya belum maksimal dan masih perlu dikembangkan. Belum gitu terlihat. Jadi yang dirasa kurang itu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Dalam pembelajaran itu kurang maksimal seperti itu ya Bu. Mungkin bisa dalam pengelompokannya seperti itu ya. Nah, kemudian dari pembelajaran yang masih kurang tadi ya, kira-kira strategi apa yang akan Bu Vivi lakukan atau yang akan Bu Vivi gunakan untuk memperbaiki hal-hal tersebut?
Strategi yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki hal tersebut diantaranya mengkaji lebih dalam ilmu tersebut, Bu. Mengikuti workshop, seminar, kemudian belajar secara mandiri melalui media sosial, YouTube, TikTok, kemudian Instagram yang sekiranya dapat menginspirasi dan inovasi. Bagus sekali Bu Vivi ya. Memang sekarang itu teknologi sudah canggih, kita bisa seperti yang dikatakan Bu Vivi, kita bisa ATM dari YouTube atau TikTok. Sekarang itu model-model pembelajaran berdiferensiasi ini banyak sekali ya di situ. Saya pun juga seperti itu Bu Vivi. Bagus sekali ya. Nah, terkait dengan rencana strategi tadi, rencana yang akan Bu Vivi lakukan tadi, kira-kira kapan Bu Vivi ini akan memulainya, atau nanti kemudian itu targetnya itu berapa lama seperti itu? Ya pasti lebih cepat lebih baik ya Bu. Paling tidak itu sebelum UAS saya sudah bisa menerapkan. Karena setelah UTS. Nah sebelum UAS itu target saya sudah bisa melaksanakan. Bagus Bu Vivi ya, memang lebih cepat lebih bagus seperti itu ya Bu Vivi ya. Agar kekurangan tadi bisa segera teratasi seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk itu siapa ini yang menjadi sumber inspirasi atau yang bisa Bu Vivi jadikan motivasi untuk melaksanakan strategi tersebut? Sumber inspirasi saya tentu saja ya rekan guru Bu, baik kepala sekolah, guru-guru lain, terus Ibu Siti, menginspirasi saya. Sama saja Bu Vivi, saya juga masih belajar bersama-sama. Nah, terkait dengan rencana Bu Vivi, apakah Bu Vivi punya jadwal atau catatan-catatan kegiatan untuk memulainya seperti itu? Mungkin sebelumnya udah punya ya Bu, tapi kadang itu terlupakan ya. Mungkin target saya itu saya lebih terjadwal membuatnya dan juga melaksanakannya. Jadi bukan hanya membuat catatan tapi tidak dilaksanakan, tapi ya membuat catatan sekaligus melaksanakan. Bagus sekali. Memang segala sesuatu itu memang kita harus membuat jadwal supaya kita tidak lupa. Kadang yang sudah dijadwalkan saja kita lupa, lagi tidak ya Bu Vivi ya. Nah, bagus sekali Bu Vivi. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan observasi kemarin, apa yang ingin Bu Vivi kembangkan ke depannya? Mungkin hal yang ingin saya kembangkan itu menjadi guru yang senantiasa untuk merancang terlebih dahulu apa yang akan saya ajarkan kepada anak-anak. Penggunaan media yang bagus, penggunaan pendekatan metode yang bagus, yang baik, dan yang terlebih saya dapat mengembangkan tadi belajar berdiferensiasi yang saya rasa masih kurang. Terima kasih Bu Vivi ya, bagus sekali di rencana kedepannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Vivi rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Tentu saja dengan kita terus belajar ya Bu Vivi. Saya pun juga seperti itu, terus belajar. Nah, terima kasih karena Bu Vivi sudah menemani bersedia untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar di sini. Terima kasih Bu.